Oke, sekarang untuk ukuran pemusatan data ya, itu min dan modus ya. Untuk yang median kita gabungkan ke letak data cabut dengan kuartil. Oke, sekarang min dulu. Min itu rataan hitung ya, itu ada dua, data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal itu data kalian semua jumlahkan berapa dibagi banyaknya data, nggak masalah ya. Sedangkan untuk data kelompok ini ada beberapa rumusnya ya. Ini kita langsung saja ya ke contoh atau ya. Nah, misalkan ini tabel yang kemarin kita buat ya. Ini ada nilai ya, kemudian atau interval ya. Boleh interval juga boleh. Biar oke, interval. Ibu kenalkan dulu apa itu XI. XI adalah nilai tengah interval. Jadi 40 sampai dengan 44 itu titik tengahnya 42. Kalau yang masih bingung kita ulangi lagi. 40, 41, 42, 43, 44. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, tengahnya 42. Begitu ya. 47 berarti tengah-tengahnya 45 ke 49. Nah, ngitungnya gitu. Kemudian apa ini? FI itu frekuensi kelas ke I. XI titik tengah kelas ke I. Ya, berarti untuk kelas pertama frekuensinya 7. Kelas keempat frekuensinya 21. Begitu ya. FI XI ini kalian kalikan antara frekuensi dengan apa namanya ini titik tengah. Nah, ini rumus yang pertama. Nah, ini. Rataan hitung bisa dicari dengan ya mengalihkan frekuensi kelas dengan titik tengah interval kelas, kemudian dijumlah baru dibagi banyaknya data. Oke ya, jadi ini dikalikan 42 kali 7, 47 kali 8 begitu ya. Kemudian kalian jumlahnya 5935. Kalau kita pakai rumus yang pertama, itu berarti ini jumlahnya FIXI ya, dibagi jumlahnya FI atau banyaknya data. Nah, ketemunya 59,35. Nah, sekarang kalau pakai rumus yang kedua, apa ini Bu? X bar S. X bar S itu rataan sementara. Ya, rataan sementara ini kita ambil 57. Jadi X bar ya, rataan sementara S itu ya. Itu kita ambil dari XI. Ya. Biasanya kalau Ibu itu pakai yang tengah-tengahnya lah. Ini kan ada 8 ya. Boleh kita ambil data keempat atau kelima. Ya, ini kebetulan untuk contoh Ibu ambil data keempat. Ya, kemudian ada yang namanya di sini baru adalah DI. Nah, DI itu adalah XI min rataan sementara. Berarti kalau Ibu ambil rataan sementara 57, berarti mencari D atasnya ini ya, DI atasnya atau D3, itu berarti 52 kurangi 57 min 5. 47 kurangi 57 min 10. 42 kurangi 57 min 15. Begitu pula bawahnya. 62 kurangi 57 5. 67 kurangi 57 10. 72 kurangi 57 15. 77 kurangi 57 20. Nah, kemudian dikali F ini kalikan dengan DI ya. 7 kali min 15 ya, 8 kali min 10 seterusnya. Kemudian dijumlah, ketemunya ini jumlah FIDI. Nah, kita kalau pakai rumus yang ini berarti rataan sementara kita ambil ini toh 57 toh ditambah berapa itu jumlah FIDI. Berarti ini dibagi jumlah FI atau jumlah banyak data. Nah, ketemunya sama. Jadi mau pakai kalian FI XI kali FI jumlah semua dibagi 100 atau pakai DI boleh, hasilnya sama. Kalau kita pakai manual enak lagi kita pakai CI. Apa itu Bu CI? CI itu DI ya dibagi dengan panjang kelas, jadi lebih sederhana lagi. Jadi 0 bagi 0 0, min 5 bagi 5 min 1 begitu ya, min 15 bagi 5 min 3, 20 bagi 5 4 begitu ya. Jadi kalikannya kita lebih mudah. Ini kalau manual lebih enak pakai yang terakhir ini ya. Jadi 7 dikalikan min 3 min 21, 8 kali min 2 min 16. Ini terus kemudian dijumlah menjadi sigma FICI. Nah, kalau ini berarti sama ya, kita ambil X barnya ini. Nah, ditambah apa sih ini? dibagi
ini dikali P itu apa Bu? P itu panjang kelas. Panjang kelasnya berapa ini? 45 kurangi 40, 5 ya, kali 5. Oh iya, kurang tutup ya. Oh udah benar, sama ya. Jadi kalian boleh pakai rumus yang pertama, itu lebih sedikit kolomnya tapi perhitungannya banyak sekali. FIXI dijumlah dibagi sigma F. Atau pakai yang kedua, D ya. D itu dengan mengurangkan masing-masing X itu dengan rataan sementara. Atau yang ketiga, itu DI-nya kita bagi dengan panjang kelas. Misalnya dikalikan panjang kelas lagi. Jadi ada 3 cara untuk menghitung rataan hitung dalam data kelompok. Sedangkan untuk data tunggal hanya ada 1 ya. Jadi data semua dijumlah dibagi banyaknya data. Oke, untuk ukuran pemusatan data yang kedua adalah modus ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan dulu ya. Ini adalah data tunggal di sini ya. Kita mulai dari data tunggal dulu. Apa sih itu modus? Masih ingat? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke, kita tulis saja modus adalah data yang sering muncul ya, yang sering muncul. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada data yang di atas. Menurut kalian modusnya siapa? 14 ya. Karena 14 ini munculnya 4 kali, sedangkan 18 cuman 3 kali. Jadi modusnya adalah 14. Itu untuk data tunggal tidak masalah. Nah, sekarang untuk data kelompok itu kalian harus ingat ya, ini paling tidak ingat rumusnya ya, karena kita statistik itu memang harus ingat. Sekarang kita coba di data kelompok. Untuk modus tidak banyak, dia hanya fokus ke tepi bawah kelas modus, kemudian frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah ataupun sebelumnya, dan panjang kelas, jadi tidak terlalu banyak. Langsung saja ya, kita punya contoh seperti ini. Kita akan cari modusnya. Langkah pertama itu kita lihat frekuensi yang terbanyak. Oke, dari 7, 8, 12, 21, 23, 18, 74. Yang paling banyak 23. Berarti ini adalah kelas modus. Kita warnai saja, misalkan kita warna hijau begitu. Ini kelas modus. Kelas modus. Oke. Kemudian kita cari D-nya, selisihnya ya. Ingat, selisih bisa negatif enggak? Iya, tidak ya. Kalau selisih tidak bisa negatif. Jadi 23 kurangi 21, bukan 21 kurangi 23 ya. 23 kurangi 21 berapa? Kita bisa pakai di sini aja. Nah, aduh, ini sorry ya. Ibu salah tanda. Oke, 2. Adalah 2 ya. Sedangkan di 2-nya kalian fokus ke kelas frekuensi kelas modus dengan kelas yang ada di bawahnya atau setelahnya. Berarti 23 kalian kurangi dengan 18. Oke. Setelah itu apa tadi? Yes, TB-nya ya. TB-nya kelasnya di 60 64, berarti TB-nya adalah 60 dikurangi setengah. Kok bisa, Bu? Masih ingat? TB itu batas bawah dikurangi setengah. Kenapa setengah? Karena interval kita jaraknya 1 ya. Kemudian panjang kelasnya ada yang masih ingat cari panjang kelas? 75 kurangi 70 boleh, 54 kurangi 49 boleh, atau kalian hitung dari 40 gitu, 41, 42, 43, 44. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, panjang kelasnya 5. Gitu ya. Jadi ada beberapa cara kalau kalian mau menghitung panjang kelas. Kalau sudah ketemu D1, D2, TB dan C, kita masukkan saja ke sini. Nah, TB-nya itu oke, kita masukkan sini aja biar kalian enak ya. Oke, bentar. Kita geser saja ke sini. TB-nya berapa itu? 59,5. Oke, D1-nya 2. Oke, D1 2 ditambah berapa itu? 5 ya. 5. Dan diulangin aja. Nah, C nya tadi berapa? 5 juga ya.
5. Nah, ini berarti 10 bagi 7 ya. Kita langsung aja di sini. Modus. Pakai aja ya modusnya. Modusnya. Berarti kita pakai rumus aja. Berapa ini? 59,5 ditambah 2 kali 5 10 ya. Berarti 10 dibagi 7 gitu ya. Yes, 60,93 ini modusnya. Bisa ya? Jadi untuk modus hanya butuh kolomnya itu interval dan frekuensi saja. Ya, terus kalian cari selisih di antara frekuensi setelah dan sebelum dari kelas modus, TB-nya TB kelas modus dan panjang kelas. Oke ya, bisa ya.